Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya Risna Husainiah dari SDN Bojonggau, Kecamatan Tasikmalaya. Saya Erna Permatasari dari SDN Karangsari, Kecamatan Ciawi. Saya Wadroni Daroni dari SDN 1 Bugel, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Fuad? Alhamdulillah. Baik, rencana kita kan sekarang akan ada proses coaching ya Pak Fuad ya. Sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai proses coaching itu yang akan kita laksanakan nanti. Pertama-tama, dari proses coaching ini yang Pak Fuad ingin kembangkan, yang akan dibantu oleh saya, dalam hal yang mana atau kompetensi yang mana yang ingin Pak Fuad kembangkan? Sesuai dengan kompetensi coaching, tentunya ada 3 kompetensi. Yang pertama yaitu riset kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah kemudian yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke, berarti ada 3 yang kompetensi yang ingin Pak Fuad kembangkan ya dalam proses coaching kali ini. Kira-kira bagian mana yang ingin saya amati menurut Pak Fuad, yang ingin diamati oleh saya ini bagian yang mananya Pak, yang dari 3 hal ini? Dari 3 kompetensi tersebut yang memang prioritas saya ya, 2 itu, diantaranya mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2 ya yang ingin Pak Fuad inginkan yang saya amati, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, sebelum melakukan coaching ini pasti Pak Fuad bisalah menilai diri sendiri ya. Kira-kira Pak Fuad bisa mengevaluasi atau menilai diri sendiri terhadap proses coaching ini, kira-kira apa yang Pak Fuad punya gitu, apa yang Pak Fuad, modal Pak Fuad dari proses coaching ini? Sebelum coaching saya memang mempelajari dulu ya tentang terutama 3 kompetensi dalam pelaksanaan coaching. Nah, yang menonjol dalam diri saya itu sementara ini hanya baru 1 kompetensi, yaitu present, kesadaran kehadiran penuh terhadap apa yang dilaksanakan pada saat itu, yaitu coaching. Nah, untuk yang 2 kompetensi yang lainnya saya masih perlu meningkatkan lagi itu. Oke, berarti Pak Fuad sudah bisa menilai diri sendiri ya, apa yang sudah Pak Fuad punya. Kemudian harapan Pak Fuad nih, harapan Pak Fuad dari proses observasi ini apa nih? Harapan saya setelah nanti dilaksanakan coaching dan diobservasi oleh Ibu, nanti mungkin Ibu bisa membuat catatan-catatan buat saya, mungkin hal-hal mana yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses coaching nanti, yaitu dalam kompetensi saya sebagai coach ya. Apakah di kompetensi mendengarkan aktif atau di pertanyaan berbobot, mana yang masih kurang gitu, nanti bisa memberi tahu saya gitu setelah proses observasi. Oke, baiklah, semoga saja apa yang menjadi harapan dari Pak Fuad nanti bisa tercapai apa yang menjadi harapan Pak Fuad. Baiklah, kalau begitu kita nanti mungkin pertanyaan dari saya hanya sekian. Kita nanti akan lanjut kepada proses coaching. Terima kasih atas waktunya sebelumnya Pak Fuad. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Apa nih kelihatannya
lagi ada masalah ya? Iya nih Pak, saya lagi bingung. Saya menghadapi siswa yang kebetulan di sekolah saya itu ada salah seorang siswa yang senang bersolek mungkin ya, atau dandan seperti itu Pak ke sekolah, terutama siswa perempuan ya Pak. Jadi dia kalau datang ke sekolah itu selalu terlihat lebih menor gitu, jadi tidak sewajarnya, tidak seperti teman-teman seusianya. Dia lebih banyak mengenakan riasan-riasan make-up di wajahnya seperti itu Pak. Gitu ya. Jadi ibu mengidentifikasi bahwa ada siswa yang memang dandannya ya juga dandannya mungkin berlebihan gitu ya. Iya betul Pak, dia dandan berlebihan. Nah kira-kira apa nih hari ini fokusnya itu yang ingin kita bahas selain dari siswa tersebut misalkan dandan menor dan atau dandannya berlebihan, kira-kira apa yang ibu inginkan dari permasalahan tersebut? Jadi saya ingin siswa saya itu ya kalau ke sekolah dandan sewajarnya saja, tidak harus menggunakan riasan make up berlebihan, cukup dengan menggunakan seperti bedak, mungkin tidak harus menggunakan ya bisa juga menggunakan lipstick atau make up yang lainnya lah seperti itu. Jadi cukup dengan menggunakan bedak saja, berpakaian rapi seperti itu, dandan yang rapi. Kalaupun misalkan dia sudah senang berdandan ya mungkin menggunakan wangi-wangian lah seperti itu yang sewajarnya saja, kan tidak berlebihan. Jadi cukup dengan dandan yang rapi saja. Ya, idealnya memang saya tangkap yang ibu sebutkan tadi bahwa siswa seharusnya dandan yang sewajarnya ya. Iya betul Sewajarnya. Pak. Iya. Nah, kira-kira dalam skala 1 sampai 10 murid-murid ibu berdasarkan situasi dia yang tadi ada di angka berapa? Kalau melihat kasus seperti itu ya Pak, jadi di situasi yang sekarang itu anak saya atau siswa saya itu berada di skala 2. Jadi menurut saya itu, dan kalau dilihat dari 1 sampai 10 ya ketika kerapihan, kalau siswa itu rapi berarti berpakaian rapi itu sudah berada di skala 10, tapi berhubung siswa tersebut dandannya terlalu berlebihan jadi berada di skala 2. Nah, selanjutnya kira-kira hambatan yang ibu rasa saat mencoba mengembalikan kodrat anak kepada situasi yang tadi? Jadi yang saya hadapi permasalahannya itu Pak, saya sulit untuk bisa berbicara langsung dengan anak tersebut. Jadi anak tersebut ketika saya tegur selalu memalingkan muka dari saya. Kemungkinan saya selalu berpikir kemungkinan dia takut atau mungkin bisa malu seperti itu Pak. Jadi saya merasa kesulitan untuk bicara secara langsung dengan anak tersebut. Apakah ibu bisa melihat peluang dari situasi ini dan dari anak-anak ini? Jadi saya melihatnya seperti ini Pak, kan dia memberikan efek tuh kepada rekan-rekan yang lain. Jadi rekan-rekan teman-temannya itu mengikuti apa yang dia apa yang dia lakukan dengan berdandan. Jadi teman-temannya mengikuti ke sekolah berdandan. Nah saya melihat peluang yang ada pada anak tersebut itu, anak tersebut bisa dijadikan sebagai influencer mungkin Pak, seperti bahasa-bahasa yang lagi tren sekarang itu. Jadi bisa menarik perhatian anak-anak yang lain Pak. Jadi tren mungkin Iya, ya, yang bisa diikuti oleh Iya. yang lainnya. Kira-kira apa kelebihan yang ibu miliki dalam menghadapi situasi ini? Saya bisa memberikan contoh pada anak tersebut bahwa berpakaian rapi ke sekolah itu seperti apa. Lihat ibu juga tidak menggunakan riasan yang berlebihan. Iyalah sekali-kali mungkin saya juga suka lah Pak, tapi di acara-acara tertentu tidak harus ke sekolah menggunakan riasan yang berlebihan. Jadi saya lebih memberikan contoh yang baik terhadap anak tersebut seperti itu. Di sini ada beberapa peluang dan kelebihan yang identifikasi
muluk ya Kak, cukup dia tidak menggunakan hiasan yang berlebihan, tidak berdandan yang berlebihan ke sekolah. Jadi saya kira berada di skala 8 saja sudah cukup. Jadi di skala 8 sudah cukup begitu ya. Betul Kak. Nah, tadi menarik sekali mengenai anak yang berbakat untuk mempengaruhi teman-temannya. Nah, adakah cara untuk memanfaatkan itu? Bisa sih Pak, saya lebih mengarahkan. Jadi terkadang saya melihat seperti ini ya, bahwa anak tersebut itu memiliki bakat ya Pak ya, bukan sebetulnya saya melihat ke sisi negatifnya, tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, anak tersebut memiliki bakat. Mungkin saja dia bisa saja menggunakan media sosial yang dia gunakan seperti TikTok, YouTube, atau seperti Instagram yang lain-lain lah, media sosial yang lain bisa dia gunakan untuk menjadi tutorial. Digunakan bahwa dia kan senang berdandan, jadi mengadakan tutorial make up yang nantinya diupload di media sosialnya, jadi bisa dilihat oleh banyak orang seperti itu Pak. Jadi lebih ke mengarahkan dia untuk menggunakan kelebihan bakatnya itu ke arah yang positif seperti itu Pak. Jadi Ibu mungkin menanggapi dari anak tersebut ada sisi positifnya, Iya, betul Pak. manfaat yang bisa Ibu ambil. Nah, hal tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi karena sudah masuk masa pubertas juga Iya, mungkin ya. betul Pak. Nah, adakah cara untuk memanfaatkan masa pubertas itu? Ya, seperti halnya yang tadi Pak, kan anak-anak sekarang tuh yang masa-masa pubertas itu lebih sering dia lebih sering selfie atau apa gitu Pak. Yang tadi itu yang menggunakan media sosial, jadi mengarahkan ke arah yang lebih baik seperti itu Pak. Menarik Bu, mengenai pemanfaatan medsos sebagai solusi anak mengekspresikan pubertasnya. Nah, lalu strategi atau cara apa yang dapat Ibu terapkan agar anak-anak tidak minum lagi ke sekolah, terutama datang ke sekolah supaya berdandan sewajarnya gitu. Ya, jadi saya memberikan contoh, bisa dengan kan sekarang anak-anak lebih suka menonton YouTube, TikTok, jadi saya mengadakan video bahwa anak sekolah yang sewajarnya itu seperti ini. Terus selain dengan contoh guru juga, jadi ada tayangan video atau misalkan memberikan gambar bahwa anak sekolah yang berseragam rapi itu seperti ini. Bisa tadi seperti yang Ibu sebutkan ya, memberikan contoh dari Ibu sendiri, kemudian bisa juga menayangkan video-video yang bisa memberikan contoh yang baik. Ya, betul Pak. Nah, lantas bagaimana agar komitmen Ibu ini konsisten, kemudian anak-anak tidak lagi menor datang ke sekolah? Ya, jadi saya akan meminta bantuan kepada orang tua siswa tersebut supaya nanti menjadi perhatian gitu ya Pak, ketika berangkat sekolah tolong dilihat apakah dandanannya masih menor atau tidak. Jadi saya lebih ke meminta bantuan orang tuanya. Jadi Ibu nanti solusi dari Ibu sendiri ya. Jadi Ibu akan bekerja sama dengan orang tua ya, gitu, seperti itu. Ya Bu, mungkin percakapan ini menurut Ibu apakah sudah menemukan solusi? Ya Pak, saya sudah menemukan solusi bahwa saya akan memberikan contoh yang baik terhadap anak tersebut, lalu saya akan mengarahkan bakat yang dia miliki, dan saya akan meminta bantuan juga terhadap orang tua siswa tersebut. Terima kasih banyak. Ya alhamdulillah sekarang sudah menemukan solusi itu sendiri. Selanjutnya rencana kapan Bu? Mulai diterapkannya atau mulai mungkin sosialisasi dengan orang tua gitu. Saya berencana dalam jangka waktu dekat ini Pak, sekitar minggu ini supaya tidak terlalu jauh ya permasalahannya. Nah, Ibu sudah menemukan solusi itu sendiri. Alhamdulillah. Gimana perasaannya?
Alhamdulillah saya lega Pak. Sudah menemukan solusinya setelah saya bercerita dengan Bapak seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Saya merasa Bapak. senang Ibu sudah dapat menemukan solusi sendiri. Baik Bu, saya ada kelas ini sudah. Oh iya Bapak, terima Mau masuk kasih. berarti? Iya, Ya. iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Iya. Baik, assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bertemu kembali ya Pak Fuad ya. Setelah tadi Pak Fuad melakukan coaching dengan Ibu Risna. Dan kebetulan saya mengamati dari awal sampai akhir proses coaching tadi. Mungkin saya ada meminta waktu sebentar Pak Fuad ya untuk merefleksi apa yang sudah kita lakukan bersama-sama. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana menurut Pak Fuad sendiri melihat performa Pak Fuad sendiri tadi? Kalau saya melihat performa saya sendiri, mungkin dari segi confident ya, alhamdulillah cukup confident juga ya ketika melaksanakan coaching tersebut. Kemudian banyak sih kekurangannya gitu, masih banyak apa, saya rasa masih banyak kekurangan yang harus saya tingkatkan, terutama dalam pencapaian kompetensi ataupun prinsip-prinsip pada coaching yang sudah dijalankan tadi. Dan kalau menurut alur ceritanya tadi sudah saya rasa sudah tercapai gitu. Oke, performa mengenai performa Pak Fuad tadi sudah merasa sudah ya melakukan alur cerita. Kemudian mengapa Pak Fuad bisa menilai seperti itu? Kira-kira apa alasannya Pak Fuad bisa mengutarakan itu? Jadi tadi kan ada beberapa langkah dalam proses coaching tersebut, diantaranya dalam mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, saya rasa masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang harus lebih dalam lagi untuk menggali dari coaching ya, menggali atau merespon coaching itu supaya lebih keluar lagi solusi-solusi yang lebih baik. Boleh sedikit saya mengutarakan menurut pengamatan saya ya Pak Fuad ya. Silakan. Tadi setelah saya amati proses observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang menjadi main point saya. Yang pertama ya alhamdulillah sebagaimana yang tadi Pak Fuad utarakan, alur tirtanya memang sudah dilaksanakan. Dari mulai tujuan, kemudian mulai dari identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu saya amati ada proses itu. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak, yang balik lagi ke ini karena mungkin itu Pak Fuad untuk menegaskan gitu ya, untuk memperkuat supaya coachingnya betul-betul sudah menemukan jalan keluarnya. Itu terima kasih, apresiasi sekali saya. Kemudian setelah Pak Fuad melakukan proses coaching ini, Pak Fuad menjadi coach dan Pak Fuad sudah bisa menilai apa yang sudah Pak Fuad dapat. Kira-kira tindak lanjutnya atau aksi yang akan Pak Fuad lakukan selanjutnya apa ya? Aksi selanjutnya atau tindakan saya selanjutnya, saya akan lebih sering lagi latihan di sekolah bersama Jawa. Di sini juga kan fungsi dari coaching itu sendiri untuk membangun memberdayakan komunikasi yang memberdayakan, kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, jadi untuk menggali potensi lah harapan saya ke depannya. Nanti bisa diaplikasikan di lapangan ya Pak Fuad ya. Ya alhamdulillah dari diskusi kita kali ini Pak Fuad bisa membayangkan langkah apa yang akan Pak Fuad lakukan. Kemudian apabila
apabila Pak Fuad mau melangkah ke sana, kira-kira mulai kapan nih Pak Fuad akan melaksanakan proses coaching yang baik itu, dan siapa saja kira-kira yang akan Pak Fuad libatkan? Ya, saya akan mulai mungkin dalam waktu dekat ini, minggu-minggu inilah, insya Allah saya akan melaksanakan coaching tersebut. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, kemudian dengan kepala sekolah juga. Mungkin nanti ada latihan, sesi latihan dulu, baru melaksanakan coaching ini. Bisa juga untuk kegiatan supervisi di sekolah nanti. Baik, alhamdulillah ya, semoga apa yang kita diskusikan kali ini mengenai proses coaching, dan kita bisa mengaplikasikannya di lapangan ya Pak ya, terutama di tempat kita bertugas. Karena pastinya di setiap tempat itu pasti ada masalah saja mungkin gitu ya, bukan hanya di peserta didik, mungkin di kepala sejawat kita juga. Baik Pak Fuad, terima kasih. Mungkin itu hasil dari diskusi kita kali ini dan hasil pengamatan saya sebagai observer. Intinya, kesimpulannya, alhamdulillah Pak Fuad sudah ada peningkatan dan sudah bisa melaksanakan atau melakukan proses coaching menurut alur Tirta, dan itu sudah dilaksanakan. Dan semoga nanti bisa lebih baik lagi ya Pak Fuad ya, proses coachingnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Fuad. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabar Bu Erna hari ini? Alhamdulillah. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Bu Erna kan akan melakukan coaching ya. Sebelum melakukan coaching nanti di sini saya akan bertemu dulu terlebih dahulu kepada Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang Jadi akan deg-degan, saya santai saja Bu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu. Ini waktu yang saya tunggu-tunggu. Dari ketiga kompetensi yang harus ada ketika proses coaching, dari present, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan, kemudian dengan memancing pertanyaan yang berbobot gitu ya. Saya ada satu kompetensi yang masih ingin saya kembangkan Bu, yaitu adalah mendengarkan. Karena terkadang kalau dalam proses coaching ini, proses mendengarkan itu gampang-gampang susah Bu gitu. Betul sekali Bu Erna ya. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu lebih spesifik ke mendengar aktif gitu ya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ya Bu, bagian mana yang nanti akan saya amati, yang Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang mana? Mungkin dari seluruh proses itu yang ingin saya difokuskan gitu Bu ya, yang tadi seperti yang tadi saya bilang, yaitu ketika saat coach berbicara dan saya menjadi pendengar, saya ingin Ibu bisa mengarahkan atau istilahnya bisa memberi masukan kepada saya, apakah saya sudah menjadi pendengar yang baik, sudahkah saya menjadi seorang coach yang baik. Jadi Ibu lebih menekankan ke pendengar yang baik ya, seperti itu. Nanti ketika pelaksanaan coachingnya, kompetensi yang ingin saya lihat ketika Ibu melakukan coaching itu ke pendengar yang baik seperti itu ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada saat ini? Yaitu saya kalau menilai diri sendiri itu terus terang Bu, saya mengakui bahwa saya belum bisa menjadi pendengar yang baik, karena terkadang suka greget gitu Bu. Jadi ketika ada yang curhat atau meminta arahan, saya kadang suka pengen ikut bicara gitu Bu. Itu yang ingin saya istilahnya saya asah kemampuan itu, sehingga
karena ya itu saya menilai bahwa diri saya ini belum bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Ya, baik. Jadi penilaian terhadap diri ibu itu, ibu masih belum bisa untuk menerapkan kompetensi menjadi pendengar yang baik seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu, apa nih harapan ibu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapan saya sudah pasti, saya semoga bisa menjadi coach yang baik ya Bu ya. Bisa memberikan pengaruh yang baik buat rekan sejawat saya apabila ada rekan sejawat yang atau teman yang membutuhkan arahan atau membutuhkan masukan, walaupun saya hanya menjadi pendengar yang baik, menjadi coach yang baik, sehingga teman saya terbantu, kemudian saya pun bisa memberikan bantuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman saya. Bagus sekali ya Bu ya harapannya, mudah-mudahan harapan ibu bisa tercapai. Amin Ibu, terima kasih. Sekarang silakan lanjutkan program coaching dengan rekan ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam Ibu. Aduh Pak Fuad kemana aja ini? Saya baru lihat Pak Fuad hari ini. Padahal dari tadi saya cari-cari Pak Fuad loh. Soalnya tadi pagi saya ngeliat pas datang kayaknya Pak Fuad lagi ada sesuatu kah gitu. Soalnya kayaknya diam aja gitu. Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya memang mempunyai permasalahan gitu Bu, terutama terkait siswa di kelas. Ya. Siswa di kelas, saya itu merasa bahwa siswa di kelas saya itu kurang antusias ketika belajar. Saya berpikir sendiri gitu, apa yang membuat siswa-siswa ini kurang antusias. Kemudian selain itu juga tugas-tugas yang diberikan itu hampir 40% siswa tidak mengerjakan gitu. Berarti Pak Fuad lagi sedang ada masalah ya? Ya, Oke lah, berarti mungkin harus ada pembicaraan khusus mungkin ya Pak Fuad ya. Apa mau di sini atau mau di mana? Kita boleh, Bu, di sini aja. Ya, Oke. di sini aja. Mangga kalau misalkan Pak Fuad ada yang ingin istilahnya di-sharingkan atau bagaimana gitu silakan. Ya diantaranya tadi yaitu tentang siswa Bu. Siswa saya itu tadi kurang antusias dalam kegiatan belajar, kemudian tugas-tugas yang saya berikan hanya 40% siswa yang mengerjakannya gitu dan mengumpulkan. Nah saya berharap mendapatkan solusinya. Saya berpikir, kadang berpikir sendiri bagaimana gitu cara mendapatkan solusi ini gitu. Mungkin sekarang waktunya ya kita bisa bersharing, mungkin Pak Fuad juga bisa istilahnya dari melalui pembicaraan yang kita lakukan sekarang, Pak Fuad bisa menemukan jalan keluarnya gitu ya. Nah, yang sebenarnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Pak Fuad sekarang ketika ada masalah ini? Perasaan saya yang pertama was-was gitu, was-was karena saya takut siswa ini terutama di kelas gitu ya, di kelas mereka lebih tidak dapat diatur gitu, kemudian tugas-tugas juga tidak masuk gitu. Jadi saya rasa pembelajaran yang saya sampaikan di kelas tidak ada artinya gitu Bu. Seperti itu mungkin saya was-was. Ya, sudah identifikasi masalahnya sudah ketahuan ya Pak ya. Ada siswa yang memang kurang antusias gitu ya. Nah, kira-kira kalau ada nggak rencana yang akan Pak Fuad lakukan supaya masalah ini bisa teratasi? Kira-kira ada nggak apa yang mau Pak Fuad lakukan? Rencana saya sih mungkin akan membuat
atau merencanakan atau merancang pembelajaran yang lebih aktif lagi, yang bisa memancing siswa lebih aktif lagi di dalam kelas, dengan metode-metode yang bisa lebih menyenangkan ya dalam kegiatan pembelajaran, atau juga metode-metode lain diskusi, atau bisa juga saya menambahkan berbagai macam media gitu media pembelajaran yang dapat menumbuhkan antusiasme siswa ketika belajar. Itu mungkin yang rencana yang saya akan laksanakan pada saat nanti. Itu rencana-rencana yang akan Pak Fuad lakukan itu. Kira-kira kalau dari rencana yang akan Pak Fuad lakukan, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya ada di berapa? Di level berapa Pak Fuad? Kalau Pak Fuad melaksanakan rencana itu? Tingkat keberhasilan menurut saya mungkin nanti saya bisa di skala 8 lah, skala 8 mudah-mudahan rencana saya ini dapat tercapai gitu. Skala 8 itu sudah lumayan loh Pak Fuad ya, berarti Pak Fuad sudah tahu apa yang akan Pak Fuad lakukan gitu ya. Nah kira-kira kalau Pak Fuad nanti ketika akan melaksanakan aksi itu apa yang siapa saja yang akan Pak Fuad libatkan dan apa yang akan Pak Fuad lakukan? Ya, yang saya akan libatkan di sini mungkin rekan saya ada Pak Kisno, mungkin Pak Kisno bisa membantu saya untuk mempersiapkan, kemudian menyediakan juga perangkat-perangkat dalam hal ini untuk pembelajaran ya, media-media yang lain, misalkan fokusnya atau proyektornya gitu. Kemudian dari media tayangnya seperti video ataupun PowerPoint, media presentasi mungkin yang akan saya libatkan dalam membantu saya untuk melaksanakan rencana tersebut. Berarti tadi masalahnya adalah anaknya yang kurang minat ya, kurang dan berimbas kepada kemampuan atau kompetensinya. Kemudian Pak Fuad ada rencana untuk ada metode dan mungkin strategi yang baru ya yang akan Pak Fuad lakukan. Kalau tadi saya melihat skala dari 1 sampai 8 dan Pak Fuad sudah menjudge bahwa itu skala 8 yang akan Pak Fuad lakukan, kira-kira menuju ke 8 itu Pak Fuad ada hambatan nggak? Sudah pasti ada ya Bu, karena sesuatu hal membutuhkan proses ya, hambatan-hambatan tersebut mungkin nanti saya identifikasi lagi apa yang menjadi hambatan utamanya gitu ada rencana tersebut. Mungkin saya juga berharap dan yakin juga insya Allah hambatan-hambatan itu dapat terselesaikan. Tadi Pak Fuad sudah punya komit ya untuk melakukan aksi itu, sudah punya komit dan sudah tahu juga siapa-siapa saja yang akan terlibat. Nah, hambatannya juga Pak Fuad sudah tadi jabarkan. Berarti alhamdulillah Pak Fuad sudah bisa menemukan solusi dari masalah Pak Fuad. Gitu. Terima kasih. Ya, Pak Fuad sudah bisa mengidentifikasi, sudah tahu rencananya yang akan dilakukan dan sudah siap dengan keberhasilan yang akan Pak Fuad raih. Sepertinya Pak Fuad sudah menemukan solusi kalau begitu. Ya, sudah ada cara ya. Ketika ngobrol-ngobrol sama Ibu, saya jadi lebih pikiran saya lebih terbuka gitu Bu. Baik, dapat berpikir menyelesaikan permasalahan tersebut. Alhamdulillah. Nah, apa nih Pak Fuad yang akan Pak Fuad lakukan nih, membuat media atau strategi yang baru ini? Kapan nih Pak Fuad yang akan Pak Fuad lakukan? Mulai besok insya Allah. Oke, siap. Merencanakannya insya Allah besok. Itu komit Pak Fuad kan? Oke, terima kasih Pak Fuad. Berarti Pak Fuad sudah bisa mengatasi masalah Pak Fuad sendiri. Alhamdulillah, berarti tujuan kita pembicaraan ini sudah bisa didapat.
Pak Fuad sudah bisa menyelesaikan masalah Pak Fuad. Semoga Pak Fuad nanti tidak termenung lagi ya Pak Fuad ya. Baik, Terima kasih, ya, Ibu. saya ada ini lagi dulu Pak Fuad ya. Iya, Ya, pamit silakan. Pak Fuad. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya lihat tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Iya sudah Bu. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Bu Erna. Pertama Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa tadi ketika melakukan coaching? Alhamdulillah kalau tadi waktu sebelumnya saya masih apa ya istilahnya belum pede gitu Bu ya mengenai proses coaching ini karena saya merasa menilai diri sendiri bahwa saya belum menjadi pendengar yang baik dan ada mungkin sedikit yang saya belum bisa memancing pertanyaan yang berbobot gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali latihan kemudian ada petunjuk juga arahan dari teman-teman dan dari ibu juga sehingga saya bisa melalui itu dan alhamdulillah mungkin semoga ada peningkatan Bu. Ibu alhamdulillah ya Bu ya. Ibu jadi ada perubahan buat ya Bu ya. Terus selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena kalau melihat proses yang saya lakukan sebelumnya saya itu kadang kalau misalkan ada coach yang sedang atau teman sejawat saya yang sedang curhat gitu ya Bu, kadang saya tuh suka ikut bicara gitu, suka ikut memberikan jalan keluar gitu, padahal kan harusnya justru kalau jalan keluar itu harus keluar dari coachingnya itu sendiri. Nah makanya alhamdulillah saya sekarang bisa menahan diri, itu aja bisa menahan diri untuk tidak ikut komen gitu Bu. Iya, betul sekali Bu Erna ya. Karena memang kita tuh selalu kesulitan ya Bu ya mendengarkan kadang berujung gitu ya Bu ya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Tapi tadi saya sudah lihat bahwa Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu sudah kegergetan ibunya itu sudah mulai menurun ya Bu ya. Ibu sudah menjadi pendengar yang baik. Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coaching untuk menemukan solusi. Saya lihat sudah sesuai ya Bu ya. Nah seperti itu ya Bu ya. Boleh, tadi kan saya sudah ya sebagian menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi kalau menurut saya tadi dari segi pengamatan saya tuh ketika Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi dari segi tujuannya sudah terlaksana, selanjutnya dari identifikasi masalahnya sudah ada, dan di akhir coaching bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi seperti ini. Jadi sudah alur ceritanya sudah terjadi. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah sesuai apa yang saya amati Bu? Nah itu alhamdulillah saya juga tadi udah merasa bahwa alur tirta dari mulai tujuan dari pembicaraannya saya sudah ada, kemudian dari identifikasi, kemudian dari rencana aksi dan yang berakhir dengan tanggung jawab atau komitmen itu alhamdulillah semua alur itu sudah saya lakukan tadi. Nah, kira-kira nih Bu, rencana untuk kedepannya nih Bu, Ibu akan melakukan apa setelah coaching ini? Yang pasti saya akan mengaplikasikannya di tempat tugas saya mungkin ya Bu ya, karena pastilah di setiap tempat itu pasti ada saja masalah dan bahkan ada teman yang membutuhkan masukan, arahan, tapi bukan untuk kita gurui gitu, tapi biarkan mereka untuk menemukan solusinya sendiri. Ya semoga saya bisa menjadi coach yang baik, bisa memberikan kontribusi yang positif buat teman-teman sejawat saya. Bagus sekali ya Bu, rencananya mudah-mudahan berjalan lancar, Ibu bisa menjadi sahabat yang baik juga untuk rekan-rekan di sekolah seperti itu ya Bu ya. Ibu juga bisa selain rekan siswa Ibu juga ya untuk menemukan permasalahan, untuk memecahkan masalah-masalah, karena masalah itu tidak hanya di Bu ya, ada juga di siswa seperti itu. Saya rasa percakapan itu seperti itu. Ibu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bikin sukses makin lancar. Amin, sama-sama Terima kasih ya Bu ya. Semoga sehat selalu ya
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah Ibu sehat. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini sebelum coaching saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebagai observer pada kegiatan coaching kali ini. Nah, diantaranya kita melakukan coaching hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal buat Ibu. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian ya. Baik Bu, pada coaching kita kali ini ya, saya akan mengamati coach dan coaching terlebih dahulu. Kemudian nanti apakah coaching tersebut sudah berjalan sesuai algoritma, kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga disiapkan prinsip coaching diantaranya pencerahan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama di sini yang saya ingin sampaikan adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Pada pelaksanaan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penumpang. Lalu yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan. Kompetensi yang ingin saya Jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya pada coaching ini. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu lebih ke mendengar yang aktif. Karena memang ketika pelaksanaan coaching itu seringkali saya lebih mendominasi gitu Pak. Jadi saya kurang untuk mendengarkan ketika coaching itu sedang berbicara seperti itu. Lalu selanjutnya ke kompetensi mengajukan pertanyaan yang kedua seperti itu. Jadi itu lebih ingin saya kembangkan Pak. Jadi ada dua kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Tentunya, jadi saya ingin ketika nanti melakukan coaching, coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri, bisa mengungkapkan solusinya sendiri seperti itu Pak, melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi dia bisa menemukan solusinya sendiri melalui pertanyaan sendiri seperti itu. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, harapan Ibu, tujuan pengembangannya Ibu supaya coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Yang betul sekali seperti itu Pak. Baik Ibu, demikian observasi kali ini. Silakan Ibu bisa langsung melakukan kegiatan coaching terhadap coaching. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Erna. Kok tiba-tiba nih ada apa Bu? Iya Bu, semoga Ibu ada waktu, ini ada sedikit yang saya ingin ngobrol dengan Ibu. Oh iya, boleh. Yuk kita ngobrol Bu Erna. Ada apa nih? Baik, begini Bu, saya itu akhir-akhir ini kepikiran terus Bu. Saya ada sebuah masalah yang ingin segera selesai, tapi saya bingung gitu. Soalnya dari kemarin harus gimana ini gitu ya, karena benar-benar saya udah bingung Bu. Makanya saya sekarang beraniin diri aja ke Ibu menghadap. Semoga
semoga saja saya bisa mendapatkan pencerahan setelah ngobrol dengan ibu gitu. Ya, baik Bu Erna. Kira-kira nih permasalahannya seperti apa Bu kalau boleh saya tahu? Begini Bu, saya itu mau punya murid, kemudian kan sekarang bentar lagi PTS ya Bu ya. Kemudian ada salah satu murid saya yang udah 2 minggu ini tidak masuk, dan sebelumnya juga anak ini tuh gak sering juga tidak masuk gitu Bu. Sedangkan PTS sudah akan sebentar lagi. Kemudian ulangan juga ada beberapa ulangan yang dia tidak ikut, sehingga otomatis nilai-nilainya saya mau dari mana gitu kan ya, karena anaknya memang ya susah gitu untuk dibangkitkan semangatnya untuk sekolah itu, sepertinya sedang ada masalah di rumahnya gitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa kesulitan untuk meningkatkan motivasi supaya anak tersebut bisa sekolah seperti itu ya Bu ya. Dan Ibu memiliki kendala belum tahu penyebabnya mungkin ya anak tersebut kenapa tidak bisa masuk sekolah seperti itu. Ini sebetulnya saya sudah, karena ini kan sering terjadi Bu ya, sering terjadi. Kemudian saya beberapa kali juga pernah datang ke rumahnya, tapi nggak pernah ada Bu, orang tuanya nggak pernah ada, kemudian anaknya juga tidak ada. Itu saya sampai sudah 2 kali Bu ke rumahnya, selalu tidak ada. Jadi sampai sekarang saya juga bingung ini sebetulnya kenapa gitu. Makanya saya tuh gimana ya gimana gitu Bu, saya jadi bingung Bu ini. Ya baik Bu Erna, terlihat sekali ya bahwa Bu Erna itu sedang bingung menghadapi situasi seperti ini. Kira-kira Bu Erna idealnya nih murid seperti apa yang Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan? Ya inginnya sih Bu, ya yang namanya Bu seorang guru kan pasti anaknya itu pengen anaknya itu rajin masuk sekolah. Kalaupun misalkan ada permasalahan di rumah, ya mungkin kan guru juga sama dengan orang tua di sekolah Bu ya, bisa curhat lah anaknya atau berbicara. Cuma untuk anak ini mah kan udah mah jarang masuk, kemudian saya mau ajak bicara juga susah gitu. Jadi ya idealnya sih ini keinginan saya supaya anak ini bisa sering rajin lagi gitu. Kita saya masalahnya apa itu yang saya ingin tahu gitu. Jadi Bu Erna menginginkan murid Bu Erna itu datang ke sekolah seperti biasa, meskipun di rumah punya permasalahan itu bisa bercerita kepada Bu Erna ya selaku orang tua di sekolah seperti itu mungkin ya Bu ya. Jika dilihat permasalahan kita ukur skalanya 1 sampai 10. Kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi ini anak yang sering tidak masuk sekolah ini berada di skala berapa nih Bu? Ini karena sudah ini paling kalau diskalakan itu 2 Bu sepertinya, karena memang anaknya memang yang masuk jadi sehari masuk 5 hari nggak masuk gitu Bu. Jadi ada dia datang ke sekolah tapi cuma sehari 2 hari gitu, sananya nggak ada, masuk lagi nggak ada. Jadi siswa ini berada di skala 2 ya. Kalau misalkan untuk skala 10 berarti dalam beberapa hari itu, jadi setiap hari murid tidak sekolah. Kalau misalkan tidak sekolah ada alasannya mungkin ya, bisa sakit atau misalkan ada izin terlebih dahulu kepada ibu yang seperti itu ya Bu ya. Ya. Kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan murid tersebut supaya mau bersekolah lagi? Sepertinya memang saya itu harus bertemu dengan orang tuanya Bu ya. Hanya masalahnya kan saya sudah 2 kali ke rumahnya nggak pernah ada gitu. Hanya saya dapat info dari tetangganya gitu kan ya. Ketika saya datang ke sana kan ada tetangganya. Kemudian kebetulan di kelas 4 juga ini ada tetangganya juga gitu ya, yang masih satu kampung. Bilangnya sih itu ya, saya baru tahu permasalahannya itu karena ibunya ini single parent, jadi pergi ya mencari nafkah lah gitu ya, pergi pagi sebelum jam 6 itu udah pergi ibunya, kemudian pulang itu maghrib. Jadi anak itu kadang ibunya nggak tahu dia pergi apa tidak ke sekolah gitu ya, jadi ibunya itu sama sekali nggak tahu. Menurut orang
orang tua siswa di kelas 4 Bu, itu kebetulan ada tetangganya. Nah kemudian di tetangganya juga ada ya yang depan rumahnya, ini ibunya seringnya pulangnya maghrib katanya gitu. Jadi mungkin yang akan saya lakukan nanti rencana saya ya Bu ya, saya akan datang ke rumahnya ketika orang tuanya ada. Ketika ya mereka bilang maghrib ya mungkin saya jam 5 mungkin akan datang ke rumah, menyempatkan lah istilahnya, karena ini apa ya udah apa ya, bukan parah tapi memang anak ini perlu ada fokus gitu Bu, perhatian khusus gitu. Menarik sekali ya Bu Erna, ternyata Bu Erna sudah menanyakan kepada tetangga dari anak tersebut ya, sudah ada informasi dari tetangga bahwa ibunya itu ketika pulang ke rumah sore hari ya Bu ya. Nah berarti ibu akan melakukan pertemuan dengan orang tua tersebut setelah orang tua dari anak itu pulang kerja ya Bu ya. Betul Ya baik, itu membutuhkan waktu ekstra ya Bu ya. betul Bu. Ya, ya nggak apa-apa ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, kalau misalkan tadi Ibu rencananya seperti itu, otomatis akan ada perubahan ya Bu ya. Untuk perubahannya itu kira-kira berada di skala berapa idealnya Bu? Ya semoga saja kalau misalkan nanti saya sudah datang ke rumah dan bertemu dengan orang tuanya, setidaknya kan saya punya sedikit gambaran dan mungkin ada solusinya begitu ya Bu ya. Kalau misalkan kalau sekarang kan saya masih meraba-raba gitu. Apabila ibunya merasa tidak ada yang mengantarkan misalkan gitu ya, tidak ada yang mengantarkan, karena dilemanya tidak ada yang mengantarkan, kemudian anaknya nggak bisa berangkat sendiri, saya sebetulnya punya solusinya gitu Bu ya, karena kebetulan kan ada anak orang tua kelas 4 juga yang sama-sama, itu kan bisa bareng-bareng kan berangkatnya. Kemudian apabila faktornya ekonomi istilahnya nggak ada malu atau nggak ada buku atau segala, mungkin insya Allah pihak sekolah juga akan membantu. Sepertinya Bu ya, sepertinya apabila solusi yang saya berikan ini orang tuanya terima, itu insya Allah kalau anak, mumpung sebelum terlambat Bu, mumpung anaknya belum terlena dengan zona nyamannya untuk tidak sekolah, saya punya keyakinan itu anak bisa bisa sampai skala 8 lah Bu, karena sebetulnya anak ini punya potensi Bu. Jadi ketika masuk pun anaknya enggak istilahnya diam gitu, enggak Bu, aktif seperti biasa gitu. Jadi sepertinya masalahnya bukan di sekolah tapi di rumah ya, kayaknya itu Bu, tidak ada yang mengantarkan atau mungkin juga ya tidak ada perhatian dari orang tuanya. Jadi kendalanya itu berada di rumah ya Bu ya. Sementara pihak sekolah akan mendukung sekali ya, melihat potensi yang dimiliki oleh anak tersebut ya, bahwa anak tersebut itu aktif di sekolah. Sayang sekali ya Bu ya, karena memang kalau memang misalkan sudah terlena, sudah tidak mau sekolah, depannya seperti apa ya Bu yang sayang sekali. Saya menarik nih Bu dengan solusi-solusi yang Ibu utarakan. Nah kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana itu? Sepertinya sore ini kayaknya saya akan langsung Bu, nanti mungkin sekarang kan hari Jumat ya, jadi nanti kita kan anak-anak pulang agak lebih duluan, nanti mungkin saya pulang ke rumah dulu sih Bu ya, karena nanti saya maghrib akan ke rumahnya. Semoga saya bisa bertemu dengan ibunya dan bisa berbicara langsung, biar saya segera tahu masalahnya apa gitu. Kalau misalkan sholat Jumat ini misalkan saya bisa ada solusi dan ada jalan keluar, semoga besok Sabtu dan Senin, mungkin paling lambat Senin anak sudah bisa masuk dan itu continue gitu istilahnya, langgeng gitu terus saja gitu ke sekolah gitu. Baik Bu, jadi mulai hari ini ya Bu ya, bagus sekali ya, sudah merencanakannya, itu sudah bagus sekali ya perencanaan. Baik Bu, seperti ini, kalau misalkan kira-kira nih Bu, untuk menjalankan rencana seperti itu, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan siapa? Sudah pasti nanti pihak-pihak yang akan saya minta bantuan, yang pertama adalah sudah pasti ibunya ya, ibunya untuk menyemangati lagi anaknya untuk bisa mau masuk sekolah. Ini khawatirnya, takutnya ibunya nggak tahu kalau anaknya nggak
nggak sekolah gitu kan, gitu. Takutnya itu yang kemudian pihak yang terlibat itu kan ada, oh mungkin gini Bu, karena jaraknya dari sekolah sama rumah kan jauh, jadi kendalanya tidak ada yang mengantar. Nah, kan ada orang tua siswa tuh yang di kelas 4 ya Bu ya, yang masih tetangga juga, beda 2 rumah dari situ, itu mungkin pagi dan ketika berangkat dan pulang bisa bareng-bareng gitu kan. Ya, jadi saya mungkin nanti akan meminta bantuan untuk orang tua siswa itu, dan kebetulan katanya masih family juga. Masa sih gitu ya tidak mau membantu saudaranya sendiri gitu, dan saya yakin insya Allah akan membantu, dan mungkin pihak nanti juga di sana di tetangganya, saya mungkin nanti akan bikin RT-nya gitu atau tetangganya untuk menyemangati anaknya dan mendukung anaknya untuk masuk rajin sekolah. Bagus sekali ya Bu Erna. Ibu akan memberdayakan orang tua tersebut, juga tetangganya yang ternyata masih saudara ya Bu ya. Bagus sekali. Kira-kira nih Bu, apakah Ibu sudah menemukan solusi dari pembicaraan kita kali ini? Ya, alhamdulillah ini Bu. Tadi saya sempat bingung ya Bu ya, tapi pas ketika udah ngobrol sama Ibu mas, saya jadi asa punya ide baru gitu Bu. Oh iya gitu. Jadi alhamdulillah Bu, setelah berbicara dengan Ibu saya dapat pencerahan, dan mungkin saya insya Allah rencana aksi saya ini atau rencana jalan keluar yang akan saya tempuh ini semoga bisa saya realisasikan segera. Apakah masih bingung? Alhamdulillah Bu. Sudah tidak sekarang karena jadi ada jalan Bu. Jadi ada solusi yang bisa saya dapatkan. Alhamdulillah ya, setelah kita berbicara Ibu menemukan solusi terkait masalah yang sedang Ibu hadapi. Mudah-mudahan rencana yang akan Ibu lakukan itu berjalan dengan lancar, anaknya bisa kembali bersekolah. Ya, siap. Seperti Ibu terima kasih. Sama-sama. Ini mohon maaf waktunya Ibu. Tidak Saya apa-apa, Bu mengganggu. Erna. Baik Ibu, saya akan kembali ke rumah Iya. lagi. Silahkan. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tunggu. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah ya tadi proses coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah Pak. Ya. Ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah saya observasi tadi. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, baik. Setelah tadi melakukan coaching ya Pak, ada beberapa kompetensi yang tadi saya merasa kurang yakin ya pada diri saya sendiri. Ternyata saya bisa seperti tadi untuk pendengar yang aktif ketika saya melakukan coaching dengan coaching, alhamdulillah saya sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Lalu saya juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching tadi bisa menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Seperti itu Pak. Nah, kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yaitu dia tadi Pak, ketika saya bisa mendengarkan, saya bisa mendengar dengan aktif, maka saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bapak. Tadi setelah saya observasi ya pelaksanaan coaching yang dilaksanakan tadi bersama coaching, di sini memang alur dari tujuan coaching tersebut sudah tercapai semuanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah baik, sudah sangat baik menurut saya. Terima kasih Bapak. Ya, kemudian untuk kompetensinya juga terutama pada hampir semua di sini kehadiran kamu ini sangat baik sekali, di mana Ibu bisa sepenuhnya hadir untuk menemani coach ini menemukan permasalahannya. Kemudian mendengarkan aktif juga, tadi Ibu sudah sangat menyimak sekali, menyimak sekali apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dari coaching, sehingga Ibu dapat selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali solusi yang diharapkan oleh coaching sendiri. Dan
di coaching juga ibu sudah sangat baik ya, karena tadi ibu sudah diantaranya kemitraan ibu sudah baik, kemudian memaksimalkan potensinya juga sudah baik. Ya, demikian mungkin hasil observasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya observasi dapat menjadi motivasi bagi ibu lah selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ibu. Ya. Ya, sama-sama. Cukup ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.